sejak awal kami di Komisi B sudah nyampaikan, Pak, bahwa ketika kita mempunyai program yang sekalian signifikan ada impact. Baik. Jangan sampai ya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya namanya kita pasar murah untuk impact menurunkan inflasi, ya tentu harus agak signifikan lagi lah, kira-kira kayak begitu. Yang kedua, tepat sasaran. Pasar murah itu jangan asal dilakukan pasar murah, harus timingnya tepat ketika memang benar-benar terjadi. Baik. Karena kalau nggak terjadi dilakukan pasar murah kan nggak ada yang jual juga, nggak ngefek, kira-kira gitu, tidak menyelesaikan. Kita ketati pengeluaran kita secukupnya, nggak perlu panik buying ya, sesuai dengan kebutuhan. Agar tidak memicu instabilitas pangan dan instabilitas harga. Karena kalau itu terjadi, khawatir kami ada pihak-pihak tertentu yang punya modal semakin memperkeruh kondisi itu. Nah, kan begitu. Beli sebanyak-banyaknya dikeluarkan ketika benar-benar paceklik, kira-kira kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur Jawa Timur. Kita berjumpa dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini saya akan berbincang dengan salah satu tamu perempuan yang sangat menginspirasi kita semua tentunya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Hajah Anik Maslahah, SPD MSI, yang merupakan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB, dulur. Dan beliau ini berangkat dari Dapil Jatim 2, yaitu Sidoarjo. Ibu Ani, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semakin terlihat bersinar saja. Terima begitu kasih. Ya. Apa karena ini di sela kesibukan juga tetap misalnya meluangkan waktu olahraga? Kalau larang enggak, karena tanggalnya tanggal muda. Jadi nggak perlu ya. Baik, Ibu, ini kan di Komisi B. Wah, ini bicara soal keuangan. Ya. Perekonomian juga, begitu kan? Perekonomian. Ya. Ini kalau kita bicara perekonomian, apalagi saat ini, Ibu, cukup menyita nggak sebenarnya kalau kita bicara dari sisi pemikiran? Kalau atau gimana? Ngomong pertumbuhan ekonomi, Jawa Timur per 3 bulan ke belakang ini mengembirakan, Pak. Karena pertumbuhan kita di atas nasional. Nasional 5,04%, kita sudah 5,22%. Baik. Artinya lebih tinggi. Pantes ya, kelihatan happy. Nah itu kira-kira gitu ya. Yang kedua, setahun lalu kita buffer stock untuk ketahanan pangan 7 komoditi. Hari ini sudah 9-an, Pak. Mulai dari padi, jagung, daging, ayam, telur, gula, garam. Artinya bahwa semakin ke sini produktivitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan kita mengembirakan, Pak. Baik. Ya. Ini kita akan berbincang, Bu Ani, terkait dengan efektivitas gerakan pasar murah dalam menekan inflasi. Nah, ini kalau kemudian kita bicara ada data, ini ada rilis data dari BPS Jatim terbaru per November 2025 bahwa inflasi di Jawa Timur itu tercatat 0,17% ya, month to month. Dari data tersebut, komoditas apa yang sebenarnya memberikan andil inflasi yang paling signifikan yang menurut Ibu Ani sendiri membutuhkan intervensi pasar murah segera? Lebih pada bumbu-bumbuan, Pak. Jadi yang hari ini terasa itu tomat. Naiknya hampir separuh ya, sudah naik 70%-an lah ya. Cabai yang dari 40 menjadi 60 sekilonya. Juga saya melihat bawang merah. Kalau beras enggak sih sebenarnya? Beras karena setengah tahun ini pemerintah nasional melalui Bulog termasuk Jawa Timur, kabupaten kota se-Jawa Timur juga melakukan operasi pasar murah untuk beras SPHP. Beras yang penempatan dari pemerintah diberikan melalui Bulog yang kemudian disubsidikan kepada masyarakat, sedianya
Kalau angka normal sih 6 sekilonya 12,5. Kemudian dipasarkan dalam bentuk 5 kiloan. Lazimnya 62,5, dijual 55. Tapi memang ada kritik ya, ada kritik untuk ini. Satu yang saya temui, 2 kali yang saya temui. Pertama melalui sosmed di daerah Batu. Banyak kutu dan ketika dibuka dihinggapi lalat. Jadi lebih kepada kualitasnya ya, lebih kepada kualitasnya. Mungkin karena terlalu lama Mbak Tika ya. Yang kedua di daerah saya sendiri, Sukodono, baru 3 kali lalu. Saya mencoba, memang saya ingin melakukan evaluasi atas kinerja pasar murah. Apakah ada impact yang signifikan untuk menekan inflasi? Ya, ada 2 hal memang. Satu, subsidi pemerintah kita ini belum sebegitu maksimal. Karena per itemnya hanya 1.000 turunnya, maka perimbangannya di waralaba yang lain saya nggak menyebut brand ya. Kalau lakukan promo itu kan turunnya bisa 10.000, bisa 5.000 kan besaran. Maka perbandingannya orang untuk mau beli itu berpikir kualitasnya menjanjikankah, signifikankah, terpaut marginnya, kira-kira kayak gitu. Akibatnya yang saya tahu di kecamatan saya Sukodono, tepatnya Sidoarjo, banyak yang nggak laku, tidak habis. Satu, marginnya terlalu sedikit. Yang kedua, ternyata kualitas beras berkutu. Ini bukan omon-omon, ini fakta. Memang pembantu saya suruh beli untuk membuktikan. Akhirnya tanggal 9 nanti akan kita undang Dinas Perindustrian Jawa Timur untuk melakukan evaluasi ini. Sejak awal kami di Komisi B sudah nyampaikan Pak, bahwa ketika kita mempunyai program yang sekalian signifikan ada impact. Baik. Jangan sampai sekedar menggugurkan kewajiban. Tetapi tidak ada. Yang kemarin-kemarin apakah terkesan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, Bu Ani, atau bagaimana? Kebetulan kami tidak begitu dilibatkan ya sebelum-sebelumnya. Baru ketika kita lakukan evaluasi kinerja OPD, ya salah satu yang kita tanyakan terkait dengan kinerja pasar murah itu. Dari alokasi besaran anggaran per titik berapa, jenis yang jual itu seperti apa, marginnya itu berapa. Ternyata memang yang dibantu itu modanya, armada untuk angkut dari produsen ke penjualan itu. Itu akibatnya produsen hanya menjual harga dasar, istilahnya gitu. Karena untuk ongkos angkut aja. Menurut saya ya namanya kita pasar murah untuk impact menurunkan inflasi, ya tentu harus agak signifikan lagi lah, kira-kira kayak begitu. Yang kedua, tepat sasaran. Ternyata polanya kemarin ketika saya coba menggali, ya masing-masing desa di-share bahwa ada pasar murah. Kebetulan kemarin di kecamatan Pak. Pada tanggal ini, jam ini, di ini, hanya begitu. Akibatnya kan tidak tepat sasaran, maunya kan kita kepada yang middle ke bawah lah kira-kira gitu. Kalau kayak begitu kan akhirnya ya siapa yang berduit. Tidak sepenuhnya tertuju pada sasaran yang memang seharusnya mereka yang justru mendapatkan, malah mungkin bukan mereka yang mendapatkan. Ya bisa jadi seperti itu kan akhirnya. Di antara itu sih yang kami temui, sehingga memang perlu ada perbaikan-perbaikan. Baik, jadi artinya untuk ke depan, tapi kalau sekarang dilibatkan ya Ibu, kalau sekarang untuk dilibatkan. Komisi B sendiri. Jadi ketika ada pasar murah, komisi diundang. Saya sempat diundang 2 kali, tapi di kecamatan saya sendiri kemarin saya nggak diundang. Tapi kebetulan pas saya berangkat kerja, saya kok tahu ada background kok pasar murah. Pembantu saya telepon untuk beli, sengaja untuk beli ya dalam rangka melihat. Itu aja sih. Marginnya berapa di pasaran, kualitasnya kayak apa, sehingga bahan untuk evaluasi
ya supaya ada peningkatan dan perbaikan. Baik, artinya itu merupakan temuan dan juga catatan di lapangan yang kemudian nanti akan dijadikan bahan evaluasi tadi ya Ibu Ani ya. Ibu, kalau BPS Jatim sendiri kan mencatat untuk tomat naiknya 61,54%. Dan cabai merah itu menjadi pendorong inflasi di November 2020. Iya, dari 40 menjadi 60 soalnya. Nah ini kalau kita bicara terkait dengan gerakan pasar murah ini, seperti apa untuk bisa menstabilkan harga di pasaran sebenarnya sih Bu Ani? Iya, jadi kan begini, harga naik itu kan bisa jadi karena langka. Langka itu karena antara supply dan demand kebanyakan yang dibutuhkan. Langka karena hama sehingga produktivitasnya tidak bisa maksimal. Langka bisa karena ditimbun. Nah ini yang jadi persoalan, sehingga ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya pasar murah tetapi operasi pasar misalnya. Operasi pasar itu memastikan bahwa harga di pasaran itu seperti apa penyebabnya, dari situ akan bisa terurai. Kalau kemudian memang ada penimbunan dari tengkulak yang nakal misalnya, maka kita arahnya mencari produsen atau tengkulak yang melakukan penimbunan. Kemudian ya seperti itulah kira-kira gerakannya. Itu operasi pasar ya. Kemudian dilakukan pasar murah. Pasar murah itu pada komoditi apa? Ya kepada terutama lazimnya adalah pada komoditi yang hari ini langka. Maka ini akhirnya narsis, Mbak. Ketika yang langka di stok nasional di domestik kita ini tidak tercukupi, maka untuk menekan inflasi ya salah satunya harus mendatangkan impor. Narsisnya itu di situ. Padahal kita menginginkan ke depan ketika ketahanan pangan ini semakin terjaga, kemudian Jawa Timur sudah kedaulatan pangan. Harapannya Jawa Timur tidak ada impor, tetapi ketika itu benar-benar terjadi harus itu untuk bisa menstabilkan. Jadi ada banyak cara sih, termasuk melakukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu pemerintah menaikkan suku bunga. Jadi suku bunga dinaikkan agar supaya masyarakat ini tidak banyak mengeluarkan uang, lebih banyak ditabung, didepositokan, kira-kira kayak gitu nyamuknya. Bisa juga kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu pemerintah mengendalikan pengeluaran uang negara, termasuk uang daerah. Sehingga pembelanjaan program itu sedikit dikendalikan. Agar apa? Agar uang tidak menyebar banyak. Karena kalau uang menyebar banyak, ada ketakutan penimbunan kayak begitu-begitu tadi itu semuanya akhirnya panik buying misalnya kan begitu. Maka semakin langka ini. Itu. Jadi ada banyak faktor, ada banyak variabel ya, sehingga dari variabel apa yang harus diselesaikan. Maka efektifnya pasar murah itu untuk menekan inflasi itu yang seperti apa? Adalah komoditi yang dijual itu ya apa yang langka. Oleh karenanya pasar murah kemarin ya ada beras, ada minyak, ada bumbu-bumbu juga, Mbak. Oh, bumbu-bumbu juga termasuk bumbu-bumbu ya Bu juga Ani, kemarin. Termasuk ada brambang karena memang ada tomat juga, telur. Ada semuanya sih. Baik. Bu Ani begini loh, ini biasanya kalau memang mendekati akhir tahun atau hari besar keagamaan itu kan memang apalagi Nataru ya. Betul, inflasi cenderung. Nah, ini persiapannya Komisi B sendiri seperti apa? Jauh-jauh hari kita sudah mengundang beberapa OPD yang terkait dengan itu, mulai dari Dinas Pertanian, Indak, karena Indak ini kan kaitannya dengan laju pasar ya, kaitannya dengan tata niaganya, kemudian perkebunan juga, peternakan juga, hampir semuanya sih yang kebetulan mitra kita itu kaitannya dengan perekonomian. Dipastikan, sekali lagi Mbak Tika, Jawa Timur ini buffer stock, artinya kebutuhan dengan hasil produktivitas itu berlebih. Bayangkan, ikan tangkap Jawa Timur nomor 1 loh se-Indonesia. Ikan budidaya nomor 3, jagung dari 15 juta ton, hampir 6 juta tonnya dari Jawa Timur. Beras 31 juta ton, tahun ini ditarget 7 juta ton, hari ini sudah 6,6 juta ton. Kebutuhannya 4 juta ton.
rumus matematika aman, ya kan, aman. Begitu juga ngomong apa tadi itu bumbu-bumbu, Mbak, bumbu-bumbu. Brambang kita masih melebihi tapi enggak terlalu signifikan kayak beras, jagung, gula. Gula kita juga buffer stock, daging, ayam termasuk telurnya juga. Artinya kala 6 bulan yang lalu kita rapat koordinasi bersama itu terjaga, Mbak. Baik. Oleh karenanya pada saat PAK perubahan anggaran pada saat Agustus September kemarin kita sengaja menambahkan angka untuk pasar murah, Mbak. Jadi salah satu yang kita lakukan adalah perbanyak pasar murah untuk persiapan Nataru itu memang. Sekalipun kita buffer stock, tetapi ketika kita tidak jaga-jaga lah istilahnya kayak gitu, ada kekhawatiran nanti benar-benar kita kelimbungan ketika inflasi benar-benar terjadi tinggi. Hari ini kalau dikatakan apakah ini tinggi, menurut saya belum sih, masih middle ke bawah sih, Mbak, masih middle ke bawah karena tidak sampai 1, karena kita pernah sampai 3. Ya, kalau year on year antara 24 dan 25, Mbak, kita di angka di atas 2. Jadi pernah di bulan akhir begini 2,63 kalau nggak salah. Baik. Mencapai 2,63 pernah seperti itu. Pernah seperti itu menjelang Nataru juga ya. Kalau itu artinya 17. Apa? Itu artinya sudah tidak di batas aman, Bu? Atau? Tidak, Pak. Di atas 1 sudah mulai kerawanan, mulai kurang aman lah kira-kira kayak begitu. Apalagi 2, hitungannya begitu. Jadi masih kalau sekarang sekarang 0,17 kan ya, masih aman. Kalau ini Sumeneb ini mencatat inflasi tertinggi di Jawa Timur. Sejak dulu. Ini bagaimana kemudian, Bu? Artinya kalau pelaksana pasar murah di daerah yang inflasinya tinggi seperti di Sumeneb. Iya, saya ini karakter atau apa ya? Dari 38 kabupaten kota yang mendominasi tertinggi itu Sumeneb, Mbak. Memang ini selalu berulang. Selalu. Setiap bulan. Dari tahun ke tahun. Tinggi, Mbak, memang. Karena Sumeneb itu ada 110 pulau, Mbak. Itu bisa jadi menjadi variabel penilai ya. Ketika ngomong pulau, untuk modanya ini susah apa tidak, begitu itu kan berpengaruh ya. Karena kepulauan kayaknya ya seperti itu. Sehingga memang kemarin kita tekankan tracing kita untuk operasi pasar murah ya lebih banyak di daerah yang inflasinya tinggi, termasuk Mojokerto juga lumayan tinggi. Jadi kemarin evaluasi kita 1, pasar murah itu jangan asal dilakukan pasar murah, harus timingnya tepat ketika memang benar-benar terjadi. Baik. Karena kalau nggak terjadi dilakukan pasar murah kan nggak ada yang jual juga, nggak ngefek, kira-kira gitu, tidak menyelesaikan. Bu Ani, yang kedua, mungkin harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Bu, begini, dari beberapa daerah di Jawa Timur itu apakah memang ada semacam daerah-daerah yang menjadi fokus prioritas dari teman-teman di Komisi B begitu? Terkait kalau kita bicara inflasi atau juga penyelenggaraan pasar murah di wilayah tersebut. Kalau kayak tadi Sumeneb nih misalnya salah satu contohnya, Bu Ani. Tidak semua 38 kabupaten kota pasti ada, Mbak. Makanya melihat operasi pasar di pasar induk di masing-masing kabupaten seperti apa harganya. Ketika harganya normal sesuai dengan HET, harga eceran tertinggi, maka tidak perlu intervensi. Baik. Begitu. Agar tepat sasaran tadi kan begitu. Siapa yang sakit ya dia yang disembuhkan, kira-kira kayak gitu kalau analognya. Jadi tidak semuanya memang. Bu, kalau Komisi B itu mengevaluasi terkait dengan ketersediaan stok itu seperti apa? Apakah memang pasar murah satu-satunya jalan begitu? Enggak. Jadi pertama memang kita
lakukan evaluasi melalui kunjungan kerja, melalui hearing, melalui rapat kerja, melalui reses. Itu kan banyak masukan. Dan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita juga hidup di Jawa Timur, kan tahu juga kondisi faktual kayak apa. Ketika itu ada indikasi lonjakan-lonjakan, maka kita ngundang OPD terkait yang berpengaruh terhadap itu apa. Barangkali kita lihat alokasi anggaran untuk program meminimalisir sebagai bentuk mitigasi itu apa. Maka ayo bareng segera untuk dilakukan. Seperti itu sih Mbak. Oleh karenanya pasar murah itu jangan bahan melulu itu saja, tetapi bahan yang hari itu mengalami kenaikan signifikan itu yang harus diintervensi. Intervensi menurut tema saya tidak hanya armada, tetapi juga subsidi harga. Sehingga benar-benar kalau memang ada pelaku nakal yang tadi itu memborong kira-kira kayak itu, maka bisa dilakukan netralisir, artinya stabilisasi harga akan bisa terjadi. Hal yang terekstrim itu tadi Mbak Tika, kalau memang benar-benar itu kelangkaan bukan karena adanya nyetok, memang benar-benar karena hasil panennya kurang bagus, hamanya terlalu tinggi, curah hujan terlalu banyak sehingga menjadikan produktivitas tidak maksimal, ya memang harus menerima impor. Akhirnya begitu. Evaluasi yang kita lakukan ya seperti itu. Baik, itu pun impor karena sebenarnya karena kondisi yang memang mengharuskan impor itu karena harus memang terjadi. Salah satu solusi ketika inflasi, hal terburuknya adalah mendatangkan impor. Itu. Baik. Terekstrimnya itu. Karena kalau bahan sudah nggak ada, terus gimana lagi? Kan betul. Begitu. Artinya meskipun dengan berat hati ya Ibu ya, sebenarnya meskipun kita tidak ingin seperti itu, tetapi karena kondisi maka kita tetap harus melakukan ada langkah-langkah yang tepat juga yang harus dilakukan. Artinya itu langkah jangka pendek saat itu. Artinya ada langkah jangka panjangnya. Misal, bagaimana mitigasi agar supaya tidak terjadi terus-menerus, berulang-ulang ketika Nataru, ketika hari besar nasional, hari raya kan begitu, seperti itu. Ya, satu diantaranya pemerintah menggalakkan program ini, tanam lokal. Jadi, kalau ngomong tanam lokal, ya Jawa Timur nggak kesusahan sebenarnya karena tanah kita masih banyak unsur haranya masih bagus lah ya. Kalau ngomong cabai begitu kan bisa di pekarangan, ngomong gitu Mbak, ya hal-hal yang sepele tapi bermanfaat. Maka ketika lagi musim kenaikan kayak gini kan cukup dari budidayanya ke pekarangan misalnya kayak gitu. Itu satu diantaranya. Yang kedua memang meningkatkan produktivitas. Nah, disinilah kemudian perlu intervensi pemerintah. Apa komoditi yang sering kali memicu terjadinya inflasi? Maka pemerintah harus fokus di situ melakukan intervensi. Apa bentuk intervensinya? Bisa bibitnya, bisa alat alsintannya istilahnya kayak gitu yang lebih berteknologi modern yang menghasilkan produktivitas lebih banyak lagi. Ya seperti itu. Bisa juga melakukan pembinaan atau bisa yang dikeluhkan oleh masyarakat ini kan modal lunak itu yang itu. Yang fokus untuk meningkatkan produktivitas yang sering menjadi pemicu mahal. Contoh, cabai ini kan sering menjadi pemicu Mbak. Cabai, tomat kalau sudah drastis 1 kilo kadang 4.000 kan begitu ya. Kalau sudah naik itu sudah mendekati 30 misalnya kayak begitu. Maka seperti itu sih yang kalau dari hulunya ya policy tadi, kebijakan untuk moneter, kebijakan untuk fiskal, seperti itu. Baik, Bu Ani, kalau data inflasi di Dapil 2, dapilnya Ibu, itu kan menunjukkan tren yang sama dengan provinsi atau bagaimana? Kalau kemudian kita bicara apakah ada komoditas pangan lokal spesifik di Sidoarjo yang membutuhkan perhatian intervensi pasar murah ini secara khusus? Sidoarjo ini kan penyangga ibu kota ya.
maka tentu warna Surabaya, warna Jawa Timur ya sama dengan warna yang ada di Sidoarjo. Ya, sehingga dari sisi IPM juga kan nomor 2 setelah Surabaya. Artinya tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan nggak terlalu low lah kira-kira gitu. Sekalipun TPT tingkat pengangguran terbuka Sidoarjo itu tertinggi Mbak. Karena memang banyak pabrik. Jawa Timur itu 38 kabupaten kota itu kan industri besar itu hanya 5 daerah. Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, dan Kediri karena ada rokok besar itu, gudang garam itu. Nah, ngomong Sidoarjo, apakah ada khusus yang perlu diintervensi? Saya pikir berlaku sama sih, kayak hari ini yang inflasi sektor apa, ya sama dengan sektor itu. Dan ketika kami reses, seminggu lalu kan kami reses. Ceritanya hanya modal. Lebih kepada modal ya. Jadi bagaimana para pelaku UMKM, Sidoarjo kan nomor 2 setelah Surabaya pelaku UMKM. Pelaku UMKM itu kan mendominasi PDRB ya, 60% ya. Sidoarjo nomor 2-nya. Maka keluhannya apa yang perlu intervensi adalah modal lunak. Nah, itu yang tadi sudah sempat kita bahas ya. Bu Ani, monggo diunjuk dulu. Sebelum kita membahas modal lunak lebih dalam lagi. Kita kasih modal energi ya. Bismillah. Betul, nggak kalah penting tuh. Ya, baik. Gimana modal lunak yang tadi sudah sempat kita bahas. Ternyata ketika Ibu reses dan ternyata apa yang menjadi suara dari konstituen, masyarakat di dapilnya Bu Ani sendiri lebih kepada modal lunak. Karena memang sebenarnya sektor pertama sih kita masih pertanian. Pertanian Jawa Timur itu Mbak. Serapan tenaga kerja terbanyak dari berbagai sektor itu ya primer ya pertanian. Makanya kemudian kalau ditanya sektor primernya Jawa Timur apa ya pertanian. Sidoarjo masih itu sih. Nomor 2-nya adalah UMKM. Karena memang dari pertanian perikanan Sidoarjo itu pertanian sama perikanan Mbak. Karena pembudidaya terbesar se Jawa Timur nomor 3. Sidoarjo. Jadi tambak lah istilahnya kalau kita ngomong pembudidaya tambak. Maka yang paling dikeluhkan oleh mereka adalah bagaimana bisa eksis di dunia itu, kemudian mampu meng-create dari on-farm menjadi off-farm. Karena sekarang banyak di Sidoarjo produk-produk on-farm itu yang sudah terkelola, mulai menjadi produk-produk UMKM, mulai dari kalau kita dulu mengenal lontong kupang kan ya Sidoarjo Surabaya. Betul, ciri khasnya. Ya, sekarang itu lontong kupang sudah menjadi crispy, menjadi kerupuk, menjadi kue, sajian kue. Artinya sudah industri pengolahannya sudah oke. Nah, untuk mengarah ke sana itulah perlu intervensi pemberian modal lunak. Sebenarnya Jawa Timur ada Mbak, di Sidoarjo juga ada. Namanya Progresra. Program kesejahteraan rakyat itu para pelaku UMKM bisa pinjam maksimal 50 juta. Bunganya 3% setahun, bukan per bulan. Tapi setahun ya, per tahunnya. Di Sidoarjo juga karena punya BPR Delta Arta, apa namanya programnya lupa saya. Itu lebih murah lagi, 2% setahun. Tapi hanya 10 juta pinjamnya. Ya kayak begitu itu. Terus ada KUR. Nah, ini yang mengembirakan kepada seluruh warga Jawa Timur, ada program untuk kredit usaha rakyat melalui Bank Himbara. Kalau ngomong Bank Himbara itu ya ada BRI, BTN, BNI, BSI, apa lagi ya? Itu Mandiri. Itu ada KUR yang bunganya seingat saya itu 4% ya kemarin setahun. Tapi kok beberapa waktu lalu, sebulan lalu Menkop menyampaikan 6%. Tapi 0 sampai 100 juta non agunan. Ini kan mengembirakan. Tapi artinya semoga itu benar-benar kalau memang non agunan, benar-benar betul. Karena betul. Kemarin kan sidak kan ya ke salah satu brand Himbara lah, Himbara ya saya menyebutkan. Menyampaikan bahwa pihak Abang
tidak ada agunan, tetapi ketika di cross check kepada masyarakat itu kan banyak nih karena viral banyak tanggapan tambahan bohong itu kaspol dan macam-macam. Artinya memang benar ya, benar saya sampaikan tidak ada bank itu yang tanpa agunan. Nah ini yang barangkali sama-sama pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan itu. Memang satu sisi kita ya juga Mbak Tika memahami terkait dengan perbankan. Ketika tidak ada agunan, ada kekhawatiran NPL-nya tinggi. Baik. Lah kalau sudah NPL-nya tinggi itu sampai di atas 5 garisnya BI kalau bank itu sudah kredit macetnya itu di atas 5% itu kan pertanda tidak sehat. Kalau sudah tidak sehat ini kan juga menjadi warning bagi Bank Indonesia ya. Dia nggak pingin dikatakan tidak profesional, tidak capable dan lain sebagainya. Sehingga salah satu agunan itu menjadi sarana untuk orang mau membayar, mau mengangsur kan begitu. Ini yang saya pikir perlu matang banget untuk duduk bersama. Satu sisi memang masyarakat kalau middle ke bawah sudah tidak mampu, ya nggak mampu, nggak punya aset, nggak punya apa yang dijadikan agunan. Nah maka solusinya seperti apa ini yang saya pikir perlu kita review termasuk kami supaya lebih matang lagi ya pastinya ya Ibu ya. Secara pribadi sih saya setuju kalau memang ketika dilakukan verifikasi data ternyata mereka benar-benar tidak ada kemampuan untuk agunan dan ada trust di situ, apalagi kemudian pinjamnya tidak signifikan, misalnya 10 juta, 20 juta. Ya, menurut sama saya pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur harus memang visible, not bankable kan begitu. Baik, ya, jadi memang harus benar-benar memberi dukungan lah ya kepada mereka. Bu Ani begini, kalau Ibu melihat seperti apa kemudian kita bicara terkait dengan sinergi kebijakan pasar murah yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan peran legislatif, utamanya di Komisi B itu sendiri Bu Ani? Yang pasti fungsi kita itu kan 3. Satu adalah regulating. Ada peraturan daerah terkait dengan ketahanan pangan, itu menjadi pijakan hukum. Salah satunya adalah kepastian stok, stabilitas harga, maka kemudian apa pemberdayaan dan pendampingan yang pelindungan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah pasar murah tadi, itu yang membuat DPR. Yang kedua fungsi kita adalah budgeting. Ngomong pasar murah adalah ngomong APBD. Ngomong APBD yang membahas bersama dengan eksekutif yang mengesahkan DPR. Artinya ketika ada pasar murah ada kontribusi DPR untuk menentukan program itu. Yang ketiga fungsi kontrol, fungsi pengawasan. Di awal tadi saya sampaikan bahwa saya ngomong kejadian SPHP itu sebagai bentuk fungsi kami untuk kita lakukan perbaikan ke depannya. Maka kalau ditanya apa sinerginya dengan kami sudah buatkan undang-undang aturan perda. Kami sudah nganggarkan. Tinggal bagaimana implementasinya, satu titik anggaran sekian nyambung nggak dengan impact, output dan impact-nya. Maka evaluasi inilah yang akan kita lakukan. Tanggal 9 tepatnya nanti ya 9 Desember ini ya Bu Ani ya. Bu Ani begini, kalau kita bicara terkait dengan pasar murah itu kan katakanlah hanya sementara. Sementara butuh kita ini strategi jangka panjang begitu untuk memastikan terkait dengan ketersediaan barang juga, kemudian harga yang juga stabil. Itu apa kemudian yang dilakukan oleh teman-teman di Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Bu Ani? Sebenarnya tadi di awal sudah sampaikan pasar murah itu jangka pendek. Saat itu apa yang dibutuhkan harus diobral. Ketika kondisi landai ya jangan diadakan pasar murah, ngapain? Wong tidak ada persoalan. Mubadir kira-kira kayak begitu. Karena percuma tidak akan menyelesaikan. Sehingga harus tepat waktu. Maka jangka panjang. Tadi saya sampaikan ada program gerakan pangan lokal. Jadi bagaimana pekarangan-pekarangan tanah-tanah yang idle. Oh, oke. Ini saya punya
keinginan Mbak. Mudah-mudahan nanti bisa goal di tahun 26. Iya Bu Ani, apa Kita itu? buat perda pemfungsian lahan idle, baik milik pemerintah, milik swasta. Saya ngomong swasta ini bisa masyarakat secara persen, bisa juga wirausaha yang sekiranya sudah pembebasan lahan, tapi belum dilakukan bangunan atau belum difungsikan sesuai dengan usahanya, akhirnya akan mangkrak. Nah, maka ini bagaimana kemudian bisa di take over, diambil alih oleh pihak pemerintah untuk bisa difungsikan kerjasama dengan para petani di sekitaran wilayah itu. Itu salah satunya untuk ini bagian dari ekstensifikasi. Baik. Jadi mengembangkan wilayah pertanian perkebunan dari tanah-tanah idle. Banyak soalnya Mbak. Banyak ya kan? Harus menginventarisir lagi lah, nanti. Tentu makanya saya kok beride itu mudah-mudahan 26 nanti bisa terumuskan dan semuanya setuju lah kira-kira kayaknya gitu. bakalan jadi prioritas nih Bu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Karena eman kan Mbak, humus kita masih bagus kira-kira kayak gitu. Kehebatan sektor real kita itu kenapa menjadi buffer stock? Ada 9 komoditi tadi itu, saya melihat itu givennya luar biasa. Etos kerjanya masyarakat kita luar biasa. Walaupun tanpa intervensi pemerintah, mereka tetap bekerja kira-kira kayak begitu. Maka ini perlu sentuhan sedikit, perlu fasilitasi, perlu mediasi sedikit aja dari pihak pemerintah untuk bisa difungsikan oleh masyarakat sekitar. Jadi bisa diversifikasi pangan kan? Salah satu ini juga perlu perubahan stigma juga ya, perubahan mindset bahwa makan itu tidak sekedar nasi. Misalnya yang namanya makan itu ya bisa jagung, bisa kedelai, bisa pohong, bisa apa itu Mbak. Baik. Nah, karena apa saya katakan demikian, perlu mindset bahwa makan bukan nasi. Karena yang ngomong tanah-tanah idle tidak selamanya bisa dipakai untuk padi. Kalau jadi tergantung yang karakteristiknya keras, karakteristik tanah. Kalau tanah-tanah keras kan cocoknya kan untuk agro di bidang yang lebih kepada ini pohong-pohongan misalnya kayak umbi-umbian, nah kayak begitu. Jadi gerakan pangan lokal ini sempalannya itu banyak Mbak. Harus lakukan perubahan mindset bahwa makan tidak kira-kira kayak begitulah Mbak. Jadi ada banyak variannya, ada banyak variabelnya, Itu satu di antaranya. Oleh karenanya yang kedua adalah yang meningkatkan produktivitas tadi. Sekalipun di daerah lain ada terjadi krisis pada komoditi tertentu yang kemudian menjadikan inflasi. Nah, kalau kita hasil produktivitasnya sangat melimpah, kan tidak perlu berpikir itu. Betul. Itu diantaranya. Baik. Nah, yang lebih penting lagi adalah ya penjagaan stabilitas, memang penjagaan stok. Kita ini punya namanya Satgas Pangan. Ketuanya itu Pak Sekda, yang anggotanya ada Polda, ada dinas-dinas pertanian, perikanan kayak begitulah. Lah rapat koordinasi ini menjadi penting untuk lakukan operasi pasar supaya ada bisa terketahui apa sih penyebab utama setiap tahunnya kok terjadi seperti ini. Maka pemerintah kedepannya harus melakukan ini untuk masa panjangnya kira-kira kayak gitu. Saya pikir itu sih. Baik, Bu, kalau Bu Ani sendiri sebagai Ketua Komisi B begitu ya, harapannya apa terkait dengan kita bicara ketahanan pangan, kita berbicara terkait dengan stabilisasi harga pangan yang ada di Jawa Timur untuk kemudian daya beli masyarakat Jawa Timur ini tetap bisa terjaga? Ya, besar harapan masyarakat lebih mampu lagi untuk melakukan produktivitas yang lebih lagi karena sebenarnya dari potensi yang ada ini masih banyak hal yang bisa dieksplor. Saya masih optimis ya, termasuk kita ngomong ikan dan garam Mbak, tadi saya nggak ngomong belas. Kita barusan
mengesahkan perda tentang perlindungan dan pemberdayaan ikan dan garam. Baik. Nah, itu ternyata 42% tambak garam itu nganggur. Maka kita bagaimana memberikan pemberdayaan dalam beda topik, Mbak. Dengan perda itu besar harapan kami bisa lebih dieksplor lagi. Jadi poin saya adalah ternyata banyak aset kita yang sesungguhnya masih jauh dari potensi yang ada untuk bisa diberdayakan. Tentu harus ada intervensi dari pihak pemerintah, perlindungan dan pemberdayaannya seperti itu. Itu satu harapan saya, produktivitas ayo kita tingkatkan karena masih banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Tentu pemerintah harus hadir, jadi nggak bisa dibiarkan. Yang kedua, ayolah nggak perlu panik buying ya, sehingga ini akan bisa terjaga semuanya. Kita ketati pengeluaran kita secukupnya sesuai dengan kebutuhan, agar tidak memicu instabilitas pangan dan instabilitas harga. Karena kalau itu terjadi, khawatir kami ada pihak-pihak tertentu yang punya modal semakin memperkeruh kondisi itu, kan begitu. Beli sebanyak-banyaknya dikeluarkan ketika benar-benar paceklik, kira-kira kayak begitu. Nah, yang terpenting lagi adalah kesejahteraan, Mbak, kesejahteraan mereka ini, para pahlawan pangan ini masih belum linear. Baik. Apa bentuknya? Nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, nilai tukar petambak garam. Ini pemerintah masih perlu nge-up lagi. Salah satunya adalah penentuan HPP. Jadi harga pokok produksi ini saat ini baru beras, Mbak, yang ditentukan. Bu Ani. Makanya kalau garam ada, kemudian gula ada, swasembada benar kan teman-teman. Sehingga Jawa Timur ya. Produktivitas itu akan linear dengan kesejahteraan. Iya betul, karena memang muaranya adalah kesejahteraan itu sendiri. Baik Ibu Ani, tentunya kami menunggu seperti apa langkah-langkah konkret dari teman-teman Komisi B DPD Provinsi Jawa Timur untuk turut menjaga stabilitas ekonomi, sehingga itu tadi Ibu dapat menjaga daya beli masyarakat Jawa Timur. Jangan los-losan. Betul, dan kesejahteraan utamanya dapat meningkat. Begitu ya. Amin, Ibu Ani, terima kasih atas waktunya untuk berbincang-bincang. Nanti kita ketemu lagi untuk berbincang hal lain tentunya ya Ibu ya. Sehat selalu ya Bu Ani ya. Amin. Doa yang sama untuk seluruh masyarakat Jawa Timur dan Mbak Tika. Terima kasih Bu Ani. Nah, Dulur Jawa Timur, demikian tadi untuk Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini bersama Ibu Hajah Ani Maslahah SPD MSI, di mana beliau ini Dulur merupakan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB Dapil Jatim 2 Sidoarjo. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, Dulur Jawa Timur. Saya Mustika Ratna. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.